Market beberapa hari terakhir ini kan sudah bergerak menguat ya. Mungkin 1 mingguan kayaknya. Non-stop ya sebenarnya kalau kita lihat dari awal dari akhir Juni atau awal Juli marketnya kan udah mulai bergerak menguat terus ya. US itu adalah salah satu yang bikin sentimen market cukup positif ya, karena kan angka inflasi Amerika Serikat itu turun lebih kencang dibandingkan perkiraan teman-teman. Sekarang kan udah 3%, dimana itu kan semakin dekat dengan targetnya, target inflasinya The Fed di 2%, dimana market ini untuk kenaikan suku bunga di bulan ini itu udah price in. Nanti Fed meeting itu kan minggu depan ya, hari Kamis dini hari. Itu market udah pricing in kemungkinan naik 25 basis point. Setelah itu market yang masih galau nih ya, MBMA dan Antam. Ya market yang masih galau nih teman-teman. Kenapa? Karena kalau kita lihat ya, satu, inflasinya sebenarnya lebih cepat ya turunnya, udah mendekati target, tapi job marketnya masih strong. Jadi itu yang membuat market ini masih divided lah untuk opininya. Nanti di next meeting bulan Oktober itu masih akan ada kenaikan suku bunga atau enggak. Sedangkan kalau untuk Indonesia sendiri, kita lihat hari ini kan ada data trade balance. Trade balance-nya memang kalau kita lihat masih surplus ya. Cuman ekspor kita kan turun, import juga turun. Sebenarnya ekspor kita turun ini kan dikarenakan oleh harga komoditas yang turun nih teman-teman. Jadi as we know, bulan lalu itu kan harga komoditas masih kembali turun, terutama ya komoditas yang kita ekspor ya, mau di batu bara, mau di nikel. Kan komoditas nikel ini baru rebound beberapa hari terakhir, mungkin seminggu terakhir. Jadi sebelumnya itu sempat turun. Ditambah lagi memang untuk permintaan dari China dan India ini kan sedikit melambat ya. Jadi kalau China ekonominya melambat, seperti yang teman-teman tahu juga, mungkin udah sering kita bahas, China ini kan ekonominya agak melambat. Dan mereka baru rilis data GDP hari ini. Itu juga pertumbuhannya di bawah ekspektasi konsensus teman-teman. Itu di 6,3%, di bawah ekspektasi di 7%-an. Ya jadi kita lihat memang kalau China melambat tentunya itu akan berdampak bagi Indonesia juga. Kenapa? Karena Indonesia itu ekspornya 20%-an adalah ke China. Jadi kalau kita tahun lalu mungkin itu diuntungkan dengan ekspor yang naik gila-gilaan dari harga komoditasnya karena permintaan juga naik. Nah sekarang harga komoditasnya udah turun, permintaannya juga udah mulai melambat lagi nih teman-teman dari China ataupun India. Makanya kita lihat meskipun masih surplus tapi nggak sebagus bulan sebelumnya ya, karena ekspor melambat. Terus kalau kita lihat import ini juga melambat. Menariknya impor kita ini melambat dari dari spare part, aksesoris, mesin-mesinan, equipment untuk sektor otomotif. Nah sektor otomotif ini kan sebenarnya adalah salah satu sektor yang kita cukup bullish ya untuk tahun ini. Memang 2 bulan yang lalu datanya itu sangat-sangat bagus, cuman ini mulai agak menunjukkan perlambatan. Apakah ini akan sustain, apakah akan recover ya kita tunggu nanti di bulan kedepannya. Cuman kita lihat memang sektor otomotif untuk tahun ini masih sangat menarik, kelihatan dari penjualan mobil. Terus kita juga expect nanti kan masuk semester 2 ini ekspektasinya akan ada penurunan suku bunga ya dari BI. Itu kemungkinan di 1 atau 2 bulanan lagi teman-teman, yaitu tentunya kan akan cukup positif impact-nya bagi IHSG, bagi sektor-sektor yang sensitif terhadap suku bunga seperti properti, financing, banking. Itu masih sangat menarik kita lihat untuk semester 2. Ditambah lagi bulan ini adalah bulannya laporan keuangan ya, untuk kuartal kedua semester 1 ya. Jadi ini yang kita tunggu. Nanti pasti di sekarang minggu keberapa sih, 1-2 mingguan lagi laporan keuangan kan pada mulai rilis. Itu menarik ya. Dan minggu depan itu ada IPO-nya Maha. Nah bagi teman-teman yang udah pesen atau mau pesen di IPO
yang penasaran, besok kita akan bahas mengenai MAHA dengan analis kita bareng Bro Billy juga. Jadi teman-teman jangan lupa, yang penasaran sama MAHA outlooknya seperti apa, sebenarnya menarik. Kalau orang-orang ini banyak yang nanya ke saya, ini sedikit gambaran aja untuk MAHA. MAHA ini kan adalah coal transportation-nya, teman-teman, bukan perusahaan pertambangannya. Ya, jadi sebenarnya, wah kalau gitu harga batu bara sekarang udah turun, MAHA-nya nggak menarik. Itu salah, karena kontrak mereka itu berdasarkan volume, bukan berdasarkan harga batu bara. Dan kalau kita tahu volume untuk untuk volume pertambangannya batu bara itu, volume produksinya itu nggak turun, teman-teman. Nah, itu justru yang menarik, itu yang membuat MAHA masih menarik. Oke, kita akan mulai bahas technical. Tadi kita udah bahas sedikit mengenai makro, kita udah bahas mengenai emiten, soal suku bunga sedikit-sedikit. Nah, bagi teman-teman yang ketinggalan, yang penasaran, nanti ini akan ada ya rekamannya, apa yang saya bilangin tadi itu di Instagram Trimegah Sekuritas. Di situ ada Spill the Market juga, video pendek yang kita rilis setiap hari Senin. Itu rangkuman dan preview apa yang menarik minggu lalu dan minggu ini dan minggu depan ya, dalam waktu dekat. Teman-teman jangan lupa untuk ditonton di Instagram kita. Oke, kita akan mulai bahas-bahas saham, dan kalau teman-teman penasaran, ada pertanyaan silahkan. Ini yang mau saya tunjukin dulu sebentar, teman-teman. Tadi kayaknya Bro Abdul nanya soal ERA ya, kita akan bahas juga. Jadi anak usahanya ERA itu mau IPO ya, yang lifestyle, cukup menarik teman-teman. Tapi nanti jujur saya belum lihat hasil Pubex-nya, jadi mungkin next lah kita bahas itu, karena itu masih cukup lama juga baru Pubex hari ini. Oke, BBHI, seperti yang teman-teman tahu, China ekonomi slowing down ya. Ini salah satu yang dikhawatirkan nih teman-teman. Ini GDP-nya 6,3 di bawah ekspektasi. Apakah ini akan berdampak kepada Indonesia kalau ekonominya China melambat? Yes, tentu saja. Nah, jadi ini yang perlu kita waspadai kalau dari sisi eksternal ya. Terus tapi kalau menariknya, sisi lain, ini kan kita ngomongin China, kita ngomongin US nih sekarang. Kalau US itu sebenarnya udah stop kenaikan suku bunganya ya. Dan kalau kita lihat dolar indeks ini kan sekarang juga udah sekitar udah turun ya, 99-an. Hari ini sih agak rebound di 100 sedikit. Ya kalau US ini stop kenaikan suku bunga, Indonesia atau BI, mereka ini jadi punya apa ya, ruang lebih lah untuk mulai menurunkan suku bunga. Kenapa? Karena satu, berarti kalau kita bicarain dari sisi spreadnya antara US dan Indonesia, kalau misalnya The Fed juga akan nurunin suku bunga ya, itu spreadnya kan nggak akan melebar. Karena kalau spread melebar, tentunya orang akan melihat, mending gua tarik balik duit gua, balik ke US gitu kan. Nah, jadi sebenarnya itu yang membuat kalau misalnya suku bunga The Fed turun, itu juga akan menguntungkan Indonesia juga. Bro Abdul, tadi saya udah bahas untuk Eral, anak usahanya yang mau IPO, kan baru tadi Pubex, kita akan bahas nextnya ya. Saya nggak mau sok tahu, padahal belum baca, tapi mestinya cukup menarik. Kalau kita berkaca dari MAPA ya, lifestyle, active lifestyle, itu sahamnya sih naik terus, jadi sebenarnya cukup menarik. Tapi nanti kita akan bahas setelah ya saya pelajarin dulu lah. Tapi kalau dari eranya sendiri ini cukup oke, teknikalnya sebenarnya kan masih sideways, belum kemana-mana. Jadi dekat-dekat area sini silahkan diakumulasi, silahkan entry teman-teman untuk era. Terus tadi kita sempat rekomendasiin beberapa, ada yang udah bulan ini kita udah take profit beberapa saham ya. Cepin, SLC, MDKA, Buka, WRG, ESES, ini kita udah take profit. Terus yang masih open itu ada beberapa.
ada beberapa yang kita masih open nih. Saya kasih lihat dulu teman-teman biar bisa ngeliat rekapannya juga. Ini ada dari Arko, BBNI, BTN, CTRA, sektor properti ini juga salah satu yang kita topics. Telkom agak koreksi, agak kempes. MNCN ini juga kempes teman-teman. Era yang kita tadi bahas. Sektor teknologi ini masih oke semua. Terus tadi kita juga sempat bahas Tugu ini masih cukup oke. Kalau kita lihat dari si teknikalnya, nah ini sedang pullback, jadi kesempatan ya untuk teman-teman bisa lakuin entry. Ini kalau teman-teman lihat dia kan sebenarnya lumayan bertahan nih di 2 MA ini. Di 1 MA 20 ini dia gak kuat, tapi dia berhasil mantul di MA 100 terus bertahan lagi di MA 20 nya. Jadi sebenarnya di area-area sini itu lakuin entry masih cukup oke, disebut menarik. Buy on weakness saja. Di sini kan tadi dekat MA 20 nya dia juga sempat mantul ya, berhasil mantul. Entry dulu sebagian dekat sini, sisanya di dekat-dekat 1200 1255 teman-teman. Itu untuk si Tugu. Terus kita juga ada bahas ini tadi di grup, bukan tadi lah, beberapa hari yang lalu, dan akhirnya hari ini naik lumayan. Kalau teman-teman yang ada di grup Telegram kita, congrats. Ini yang kita bahas ya, bareng Bro Hans juga. Ada kayaknya Bro Doni juga sempat mention ini. Nah kalau teman-teman yang penasaran untuk join grupnya gimana, jadi nasabah aktif Trimegah Sekuritas, dan nanti bisa untuk join di community. RAM ini cukup menarik teman-teman, risk rewardnya masih sangat menarik ya. Tapi memang swingnya gede, jadi teman-teman bisa spare ya, jangan HK, tapi siapin juga kalau misalnya koreksi dekat-dekat sini. Ini teman-teman bisa cicil-cicil dekat-dekat sini sih ya. Sekarang nyandal dulu lah, tapi jangan langsung di HK karena memang ini swingnya lumayan gede nih untuk si RAM. Terus kalau kita lihat ini salah satu yang kita call juga, tapi agak kempes tadi ya. Saya kira udah bakal kena TP. BBTN itu ya ini kita sempat call juga ya. Ini BBTN range buy sini sampai sini. Kita sih masih hold, target price di 1400. BBTN ini udah lama kita nggak call, tapi salah satu yang kita call dari awal dan kita lagi hold. TP 1400 teman-teman. Sekarang dia kan udah lumayan lama sideways di sini tapi nggak jebol. Jadi sebenarnya masih menarik. Kalau teman-teman masih punya, hold aja menurut saya. Ya. Terus yang menarik juga itu belum masuk di situ ini. Ini juga salah satu yang sempat kita bahas ya di grup beberapa kayaknya hari Jumat. Ya ini kalau teman-teman lihat di sini dia sideways di sini kan. Setelah dia break sideways di sini, break terus ini mulai sideways di sini, terus dia berhasil break dengan volume transaksi yang meningkatkan ini teman-teman. Nah, volume transaksinya ini kalau teman-teman lihat. Nah, ini jadi sebenarnya cukup menarik ya. Di dekat-dekat sini bisa lakuin entry dekat-dekat 1345 untuk pegas. Kalau BBKP masih oke. BBKP coba kita lihat BBKP. NCKL oke, kita akan bahas juga. BBKP ini masih oke ya. Jadi dia setelah break dari MA 20-nya, ini kan sekarang bertahan di sini. Nah, ini kalau teman-teman lihat, ini kan udah gerak di atas MA 100. Dia terakhir mencoba break dari MA 100 di sini awal tahun tapi belum berhasil. Dan sebelum itu selalu bergerak di bawah MA 100-nya, teman-teman. Jadi baru kali ini dia berhasil break dan mulai gerak di atas MA 100. Jadi kalau dia bisa bertahan di atas MA 100 ini, ada potensi untuk dia kembali bergerak menguat. Itu BBKP. ESA ini saya hapus aja biar kelihatan lebih jelas. Cukup oke ya teman-teman ESA nih. Sebenarnya ini bisa jadiin support, ini bisa juga support.
resisten paling dekat di 790, bukan 790, berapa sih ini? Sorry, ada gap lepas. Nah, di 805 ini ada gapnya di situ untuk ESA. Ini ESA. ADMR sih ya deket-deket sini aja lah. Tapi saya sih mungkin komoditas ya, mending ini sebenarnya juga teknikalnya ini belum kemana-mana. Sebenarnya kalau kita betting on US dollar ini bisa melemah, kenapa US dollar bisa melemah? Ya karena misalnya The Fed udah stop kenaikan suku bunganya, jadi ada kemungkinan US dollar bisa melemah. Kalau US dollar melemah, harga komoditas teman-teman, metal-metalan itu berpotensi kembali bergerak menguat. Jadi cukup menarik nih, metal-metalan, komoditas-komoditasan ya, komoditas non energi dulu lah yang kita lihat. Kalau misalnya US dollarnya udah mulai melemah, nikel salah satu yang cukup menarik ya, Inco ini kan dia lagi bergerak sideways dekat-dekat sini. MDKA, nah MDKA ini dia kan lagi pullback. Sebenarnya kan dia karena udah kena TP kita ya, TP dari target ini, double bottom udah kena, jadi teman-teman bisa buy on weakness. Nah sekarang kan lagi pullback nih, jadi dekat-dekat sini lakuin entry dulu lagi dekat-dekat sini 3140 sampai 3250, dan upside-nya juga lumayan ya, risk reward-nya. Di KFT lama sih saya nggak lihat. Ya oke lah di KFT. Ini nih supportnya di sini ya. Di KFT saya sih mending MDK sama Inco lah ya daripada DKFT. MDK ini juga lumayan oke, lagi pullback. Inco belum kemana-mana. Kalau teman-teman mau coba nyicil beli ya, dia kan secara overall masih sideways. Harga nikelnya oke, terkoreksi lagi setelah sempat bergerak menguat, akhirnya koreksi lagi. Ini dekat supportnya belum saya turunin. Harga nikelnya sebenarnya agak kempes nih teman-teman. Nah kalau kita lihat sini, nah ini kan sebenarnya likely dia juga akan sideways di sini untuk harga nikel. PNBN ini salah satu yang kita udah rekomendasiin juga. Ini kan dia bergerak sideways di sini, terus dia setelah break ya, dia mencapai resistennya terus agak kempes, terus ini dekat EMA 20 dia berhasil mantul nih teman-teman. Jadi kalau kita lihat PNBN ini, teman-teman bisa akuin entry dulu sebagian di sini karena kan dekat EMA 20. Meskipun dia sampai break ya, misalnya di bawah masuk ke area sini, ini tuh juga masih sideways. Jadi sebenarnya dekat-dekat sini pun masih sangat menarik. Nah yang perlu dijebol itu adalah area ini nih, 1325 ini resisten, dia mencapai sini kempes lagi. Kalau berhasil tutup di atas 1325, next resistennya ada di 1540. MNCN sebenarnya belum kemana-mana ya. Ini kemungkinan kalau melihatnya seperti ini, dia akan mulai bergerak sideways nih teman-teman. Ini kayaknya bakal ranging dulu di sini. Jadi kalau teman-teman mau coba ya, ini selama dia bertahan di atas 630 635 masih oke. Kalau jebol ke bawah ya teman-teman bisa lakuin entry. Ini sebenarnya 635 ya bisa di spare sampai 630 lah. Itu untuk MNCN. Ini MNCN posisi rekomendasi kita juga. MNCN lagi floating loss teman-teman. Jadi nggak semuanya profit ya. Ada yang floating loss lumayan, tapi kita masih hold. Ada yang floating profit lumayan juga ya. Ini ada yang 15%.
Dan yang udah TP, ini kalau teman-teman lihat rata-rata sih TP kita lumayan gede-gede. NCKL NCKL kemungkinan ini sebenarnya ini kan EMA 20-nya mulai flat nih. Dan dia belum bisa berhasil gerak di atas EMA 20. Kita akan lihat ya, ini kan low sebelumnya ini berarti di 870 ya, ini supportnya. Supportnya perhatiin aja di sini. Wood dan trim technicalnya ya naik, cuman hari ini tadi agak kempes ya setelah bergerak menguat. INTP mulai ada tanda-tanda kehidupan teman-teman ya buat semen ini. Ini kan dia sempat di sini terus bergerak. Oh sorry gak kelihatan. Dia berhasil bergerak rebound. Mulai ada tanda-tanda kehidupan. Tapi memang ya upside-nya pun nggak gede ya sebenarnya kalau kita lihat dari INTP ini. Upside-nya memang nggak gede teman-teman. Asus trailing stop jangan lupa ya, ini kan udah kena TP ya, kena rekomendasi kita. Baru hari ini kita TP untuk Asus. Hilang. Baru hari ini kita TP. Jaga trailing stop aja ya, kalau mau entry lagi ada dekat sini. Begas udah kita bahas. Antam masih turun. Emang Antam turun? Enggak nih, udah mulai flat aja. Overall sih dia nggak kemana-mana teman-teman. Antam nggak turun kok. Nih. Apakah dia pergerakannya negatif? Enggak, sideways aja Antam. Metal-metalan udah kita bahas. Tadi ada Inco, ada MDKA. SCMA ini lumayan cakep ya. Inverted head and shoulders. Target 195 teman-teman. Terus PNLF. Nih kalau kita lihat sebenarnya dia udah mulai ada tanda-tanda kehidupan untuk PNLF teman-teman. Apakah dia bisa berhasil bergerak kuat? Ya kita lihat di sini aja di sini. Selama dia nggak buat lower low, ini tapi bergerak, ini trend minor ya. PNBS-nya, enggak lah kalau PNBS-nya. Kalau teman-teman lihat ini masih cukup oke juga. Dia kan lagi sideways. Breeze, terus BTPS. Ya ini juga masih cukup oke. BTPS dari sisi technical. Wood. Sideways, ini kena resisten. Ini sebenarnya kan ada resisten nih. Dekat-dekat 440. Terus di akhirnya kempes ya. Terus agak koreksi lagi, supportnya bisa dekat ke sini nih. 400 sama 380. Bumi sih udah kembali bergerak menguat nih. Ya. Ini kalau teman-teman lihat di sini kan dia sempat sideways di sini terus break. Akhirnya ini rebound sideways di sini dekat EMA 20-nya terus mulai break ya. Ini EMA 20-nya mulai cakep nih. Dia mulai bergerak menguat. Ya, jadi teman-teman bisa manfaatin area-area ini ya. Kalau dia nggak berhasil tutup atau gerak di atas 130-an ini, ya kemungkinan dia akan mulai sideways dulu di sini. Cara overall udah lumayan oke. 3 garis gue pakai MA 20, 100 sama 200. MBMA
MBMA ini dia lagi di ujung ya. Kita lihat bisa rebound apa enggak. Telkom. Waduh, Telkom kempes ya. Kalau nggak berhasil rebound besok ini saya lakuin stop loss sebenarnya untuk Telkom. PTBA. Kemungkinan sih akan di bawah sini ya. Mungkin sekarang dia masih sideways nih teman-teman. Buat si PTBA kan habis ex-date terus turun lumayan dalam. Tergantung kalau teman-teman beli PTBA ya mungkin untuk dividen ya. Tapi kalau untuk trading sih masih belum menarik. ASLC. Ini juga kita udah TP belum ya? Udah nih teman-teman ASLC lumayan 25% nih ya ASLC. Kita udah call dari early, jadi mungkin kalau mau entry lagi masih nanti ya. Sebenarnya tinggal jaga trailing stop aja. Udah cuan 25% sih di ASLC kita. Cars ini juga sebenarnya kalau teman-teman lihat ini kan resisten ya di sini nggak berhasil break ya, profit taking, trailing stop. Hill lumayan cakep nih kalau ini gua kotakin sebenarnya kan dia break ya dari sideways-nya, jadi ini bisa jadi support. Resistennya nextnya dekat-dekat sini, resisten di berapa ini? 1625 untuk si Hill. Astra sektor otomotif ya, ini hari ini koreksi karena memang data impornya menunjukkan pelemahan itu datang dari sektor otomotif ya. Makanya Astra yang hari ini koreksi nih teman-teman. Likely ya bisa ditunggu di area inilah, dekat-dekat sini untuk Astra untuk entry lagi. Oke, mungkin itu dulu teman-teman buat malam hari ini. Kalau yang ketinggalan bisa cek rekamannya di Trimegah Sekuritas. Tadi Telkom juga udah kita bahas. Thank you semua.